Halo teman-teman, selamat sore buat kalian para subscriber Musa Laki dimanapun kalian berada. Salam berjumpa lagi dengan saya Musa Laki Nage. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di pantai Kota Jogo ya teman-teman. Jadi di sini situasinya sepi sekali ya teman-teman, karena pengunjungnya sedikit. Jadi inilah situasi jalan masuk menuju wisata pantai Kota Jogo. Jadi teman-teman bisa melihatnya secara bersama-sama ya teman-teman. Jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat lokasi sekitar. Jadi di bawah pohon ini terdapat cukup banyak sampah ya teman-teman. Jadi belum dirawat dengan semaksimal mungkin teman-teman. Jadi ini ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di tempat ini. Salah satunya pohon gebang ya teman-teman. Di sini ada usaha dari masyarakat setempat yang merasa bahwa wisata ini penting. Kemudian mereka berusaha untuk menanam kelapa ya teman-teman. Ini tapi kelapanya tidak tumbuh ya teman-teman, mungkin karena kadar garamnya tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sana kita bisa lihat di bagian timur itu terdapat hutan bakau ya teman-teman. Dan bakau berjenis atau istilahnya golongan Rhizopora ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat beginilah situasi di pesisir pantai. Ini pohon gebang ya teman-teman. Kalau ada yang tidak tahu pohon gebang, ya ini pohon gebang teman-teman. Ini dahannya berduri ya teman-teman. Dia seperti pohon lontar, tapi ini gebang. Jadi pelepahnya itu bisa digunakan untuk ada yang menggunakan untuk dinding pondok. Terus ada daunnya itu bisa digunakan untuk sebagai atap ya teman-teman. Jadi ini di bagian tambak ya teman-teman. Ada pepohonan yang sudah digundulkan oleh masyarakat setempat oleh karena lambat akan kesadaran. Kemudian mereka berusaha untuk melakukan reboisasi, tapi ya moga-moga apa yang mereka lakukan ini dapat berhasil ya teman-teman, sehingga tempat ini dapat menjadi tempat yang baik, tempat yang nyaman untuk para pengunjung ya teman-teman. Jadi ini ada kotak-kotak yang ada di depan ini adalah kotak di mana masyarakat berusaha untuk menanam kelapa ya teman-teman. Jadi ini ada kayu kering tapi digunakan untuk spot, untuk pose ya teman-teman. Ini pantai apa ini? Di sini ada tulisan ya teman-teman. Coba kita lihat tulisannya apa itu. Kita lebih dekat lagi. Tulisannya apa kira-kira saudara-saudara? Oh ya, ini tulisan ada rasa di pantai Kota Jogo ya teman-teman. Entah rasanya apa, tapi ya yang datang menikmati situasi di tempat ini pasti memiliki rasa yang berbeda-beda ya teman. Ada yang merasa berkesan, dikesankan atau terkesan, itu semua bergantung pada siapa saja yang datang mengunjungi tempat ini ya teman-teman. Ini lokasi sekitar tempat parkiran juga teman-teman. Dan di sini masih sangat bebas ya teman-teman. Jadi orang bisa masuk dengan kendaraan hingga ke pesisir pantai teman-teman. Karena belum ada pagar keliling ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa melihat situasi sekitar. Ini jalan menuju tempat wisatanya teman-teman. Jalannya berlumpur, ini ada bekas ban motor. Ini teman-teman. Ini kelapa yang ditanam tetapi karena airnya tergenang ya mati itu. Ini usaha yang sudah baik, tetapi perlu disadari bahwa tanah itu tanah garam. Jadi mungkin dibutuhkan juga tanah dari luar ya, sehingga tempat ini tanaman kelapa ini menjadi subur ya teman-teman. Ini perjalanannya cukup jauh ya teman-teman. Jadi
saya menikmati perjalanan dengan melihat situasi sekitar. Ada pondok tempat warga sekitar tinggal, dan mereka yang tinggal di tempat ini itu berprofesinya sebagai nelayan, teman-teman, karena tinggal di daerah pesisir pantai. Ini yang kotak-kotak ada karung, ini tumbuhan yang ditanam. Tempat ini juga diliputi oleh pepohonan ya teman-teman, hutan bakau teman-teman. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah tempat tinggal warga sekitar ya teman-teman. Warga sekitar yang tinggal di tempat ini, ya mereka ini setiap hari kerjanya cari ikan ya teman-teman, nelayan. Jadi ginilah situasinya. Jadi teman-teman bisa menikmatinya bersama-sama dengan saya teman-teman. Dan kali ini saya meliputi tempat ini dan ingin mempromosikan bahwa tempat ini layak untuk ditinggal ya teman-teman, dan dinikmati oleh para pengunjung wisata setempat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini ada pipa air pam ya teman-teman. Pipa air pam yang mengairi tempat di mana warga sekitar itu tinggal ya teman-teman. Dan mereka mengambil air itu dari pipa ini teman-teman. Dan tanahnya berpasir. Dan di sana kita bisa lihat yang saya katakan bahwa gebang itu digunakan untuk atap, daunnya dan batangnya itu digunakan untuk sebagai dinding ya teman-teman. Dan yang ada terpal biru itu dermaga ikan ya teman-teman. Dermaga ikan yang ya masih dalam proses pembuatan dan belum diresmikan ya teman-teman. Jadi ini jalan menuju dermaga ya teman-teman. Dan saya tidak menuju ke sana karena di sana masih ditutup ya teman-teman. Jadi inilah lokasi pantai Kota Jogo, Nagekeo bagian utara ya teman-teman. Ini pantai utara teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ada genangan air dan beberapa kayu kering yang memang dulunya ini tempatnya hutan teman-teman. Tapi ya karena kayu-kayu ini digunakan untuk kayu bakar, dan ya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa tempat ini menjadi tempat yang baik, dan mereka menebang pohon-pohon yang ada ya teman-teman. Dan di sana itu ada mobil dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk berjalan keliling di tempat ini teman-teman. Dan itu adalah kendaraan para pengunjung teman-teman. Hanya karena daerah ini berlumpur dan berair, maka mereka meninggalkan kendaraannya di sana ya teman-teman. Jadi saya ini berjalan kaki teman-teman. Beginilah situasi di Anakoli, pantai Kota Jogo, pantai utara dari Kabupaten Nagekeo teman-teman. Ini ada usaha dari masyarakat setempat untuk membuat jalan ya teman-teman, dengan menimbul urukan ya teman-teman. Jadi beginilah situasinya. Kalau teman-teman mau ke sini, saya sangat merekomendasikan tempat ini ya teman-teman, karena tempat ini sangat nyaman buat para pengunjung ya teman-teman. Dan di sana kita bisa melihat ada aktivitas masyarakat setempat yang tinggal di daerah ini. Mereka ada yang mengambil air dan ada yang memberi makan ternak teman-teman. Jadi beginilah situasinya. Hari ini hari yang cukup cerah ya teman-teman, sehingga saya ke tempat ini bisa melihat aktivitas-aktivitas dari masyarakat setempat, dan juga ada para pengunjung yang mengunjungi tempat ini. Jadi untuk seterusnya mungkin kalau teman-teman ingin mengunjungi tempat ini, bisa saja kalian ke sini, karena di tempat ini masuknya itu tidak ada karcis ya teman-teman. Tapi entahlah, kalau kedepannya mungkin ada kesadaran bahwa ini tempat sebagai tempat wisata, mungkin ada karcisnya. Mungkin karcisnya paling 5 ribuan ya teman-teman untuk masuk ke tempat ini. Jadi inilah. Dan di sebelah kanan saya itu ada tambak ya teman-teman. Hutan yang sudah digunduli, tapi ada genangan air dan mereka memelihara ikan di tempat ini. Dan kalau ada kebutuhan setiap hari, mereka menangkap ikannya dari sini tanpa harus ke laut lagi ya teman-teman.
Jadi ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata teman-teman. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, kita juga akan mereview tempat untuk ganti ya teman-teman, karena posisi saya saat ini basah kuyup ya teman-teman, karena baru habis mandi di pantai. Jadi saya ingin berganti pakaian ya teman-teman.